Jadi installnya di VirtualBox atau di VMware, nanti di-running OS-nya, nanti tinggal dipanggil IP-nya berapa, gitu. Banyak kok tutorialnya di YouTube ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke routernya dulu. Karena ini masih dalam bentuk CLI ya, saya mau bikin dulu supaya kita bisa pakai tampilan yang namanya GUI biar teman-teman lebih familiar. Bentar. Oke. 10.0.0.3.1.1.8. Oke, sekarang kita sudah ada di tampilan Mikrotik untuk mengaksesnya menggunakan Winbox ya. Jadi kalau kita tadi pakai CLI agak lebih susah ya. Teman-teman pasti yang apalagi yang baru mengenal Mikrotik pasti agak susah. Oke, untuk di router CHR1 di sini kita buat dulu VLAN-nya. Jadi VLAN-nya itu memang akan didistribusikan atau dibuat di router. Nanti si switch-nya ini, Cisco akan mengatur nih VLAN ini arahnya kemana dan seterusnya. Nah, di sini ada VLAN. Nah, di menu VLAN ini kita bisa langsung aja buat yang namanya interface VLAN-nya. Untuk namanya bebas ya, tidak harus sesuai ketentuan tertentu, bebas sesuka teman-teman yang nyeting aja. Misal di sini saya buat yang namanya V13, VLAN ID-nya 13. Nah, nanti VLAN ID ini yang sebagai mewakilkan VLAN ID-nya. Jadi kalau di VLAN itu yang membedakan antara VLAN satu dengan VLAN yang lainnya itu ada yang namanya ID. Nah, kalau di VLAN sendiri supportnya sampai 4096. Tetapi dari 1 sampai 4096 ini tidak bisa digunakan semuanya. Ada beberapa VLAN yang dianggap sistem ya, jadi tidak bisa digunakan. Tapi teman-teman kalau misalnya mau bikin VLAN 1000, yaitu bisa-bisa aja karena supportnya sampai 4000 sekian. Misal di sini saya bikinnya VLAN 13. Nah, di sini setelah kita bikin namanya, lalu ID VLAN-nya, kita harus menentukan nih, kira-kira VLAN-nya ini ada di interface mana. Karena kita menggunakan Mikrotik, dari Mikrotik ke ke switch Cisco ada di interface Ether 2, maka di sini saya pilih VLAN-nya akan ditanamkan di interface Ether 2. Coba saya zoom lagi ya. Nah, adanya di interface Ether 2. Kalau udah kita apply seperti ini. Nah, sekarang kita buat VLAN yang satu lagi karena di sini kan kita ingin membuat dua VLAN, VLAN 13 sama VLAN 16. Ini saya add V6 V16 apa 23 tadi? VLAN 23. VLAN 23, VLAN ID-nya kita sesuaikan dengan ID-nya, interface-nya kita taruh di Ether 2. Apply, lalu oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melakukan VLAN, ini terbentuklah yang namanya interface VLAN, yaitu statusnya udah running. Dan kalau kita lihat di interface, maka VLAN 13 dan VLAN 23 ini tertanam di interface Ether 2. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngebuat VLAN di Mikrotik, itu disesuaikan saja VLAN-nya itu adanya mau di interface mana. Biasanya disesuaikan dengan interface yang mengarah ke switch ya, sudah pasti. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin IP. Jadi saya pengen IP-nya itu semua DHCP dari si router CHR1 atau si router Mikrotiknya. Ini misal IP-nya 192.168.13.1/29. Interface-nya
kita pilih di VLAN 13. Walaupun secara fisik ya, secara kabel, router 1 atau router CHR1 turun ke switch Cisco itu menggunakan Ether 2, tetapi yang harus diisi adalah IP-nya di sisi VLAN. Karena nanti yang berkomunikasi adalah di sisi VLAN-nya. Interface Ether 2-nya ini hanyalah sebagai jembatan antara router mikrotik dan switch Cisco untuk saling terhubung, gitu. Tapi adanya IP-nya itu tetap di VLAN-nya. Oke, ini sudah ada. Kita buat lagi di sini 192.168.23.1/29. Pilih V3. Networknya nggak usah diisi. Kalau kita masukin slash di belakangnya, otomatis kalau di mikrotik langsung terisi ya. Apply. Nanti kurang lebih akan jadi seperti ini. Kalau udah gitu, kita buat DHCP server. Karena saya pengen nanti si PC-nya ini langsung dapat IP DHCP aja dari si sisi routernya. Kita masuk ke menu IP DHCP server, terus setup. Kita pilih di sini VLAN-nya, karena interface-nya itu VLAN dan IP-nya ditanam di interface VLAN. Tinggal next aja di sini. Oke. Oke, sukses. Kita bikin lagi untuk VLAN 23-nya. Oke, nah di sini kita sudah berhasil ngebuat DHCP server nih. Kalau dari router mikrotiknya harusnya konfigurasinya hanya sampai sini dulu ya. Nah sekarang kita setting di sisi switch-nya untuk mendistribusikan atau mengarahkan VLAN-nya ini ke port yang mana aja. Teman-teman bisa lihat ya di sini, kalau misalnya coba saya zoom lagi. Bentar, coba saya zoom dulu. Zoom-nya ada di mana ya? Zoom. Biasanya ada di sini. Saya zoom gini aja deh. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya port E0/1 yang mengarah ke PC user VLAN 13 dan ada juga E0/2 yang mengarah ke user V23. Nah, nanti VLAN-nya akan kita distribusikan di port yang mewakili user pada VLAN tersebut. Kita tinggal masuk ke switch-nya. Nah, untuk di sini coba saya zoom bisa nggak ya? Saya besarkan. Ntar font-nya kayaknya dari sininya nggak bisa nih. Coba saya magnifier ya. Nah, ini semoga teman-teman terlihat ya. Nah, jadi nantinya di switch Cisco-nya kita coba setting VLAN-nya. Kita klik enable dulu supaya kita masuk ke menu X privilege-nya supaya kita bisa konfigurasi. Nah, di sini kita bisa langsung yang namanya masuk ke menu COFT ya. Nah, untuk di Cisco sendiri memang rata-rata perangkatnya itu menggunakan CLI ya atau CLA, jadi kita konfigurasinya berdasarkan sintak. Nah, karena kita ingin yang namanya mendistribusikan VLAN, otomatis kita juga harus ngebuat VLAN di sisi switch Cisco-nya. Kalau misalnya di Cisco-nya tidak ada VLAN, maka tidak akan bisa. Jadi walaupun dia berbeda perangkat dan walaupun si router ini yang bakalan nanti manajemen VLAN-nya, tetap di switch-nya juga harus kita buat yang namanya VLAN-nya. VLAN-nya kita sesuaikan aja VLAN 13. Nah, jadi ketika kita config VLAN 13, terbentuk nih VLAN 13 di sisi switch Cisco. Lalu name-nya bebas, kita coba gini aja. Kalau udah kita exit. Nah, di sini kita berhasil nih membuat yang namanya VLAN 13.
Sekarang kita coba bikin VLAN 23 ya. Name-nya juga bebas, disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman atau sesuai format yang teman-teman suka ya. Terus kita exit. Nah, kalau udah sekarang kita coba cek apakah VLAN-nya sudah terbuat. Di sini kita bisa ngeceknya dengan komen do show VLAN brief. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada VLAN 13 dan VLAN 23. Name-nya V13 dan V23. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada VLAN 1 nih. Jadi memang VLAN 1 ini merupakan VLAN default yang sudah ada ketika perangkat ini dibuat lah istilahnya. Dan kalau misalnya kita belum nyeting VLAN, itu VLAN default ini ada di semua port nih. Ada di semua port dan VLAN 13 sama VLAN 23 ini belum mempunyai atau belum didistribusikan ke port arahnya yang ke user. Jadi VLAN-nya sudah ada, tetapi belum apa ya bahasanya itu didistribusikan ke port tertentu ke usernya. Nah, sekarang kita coba dulu masukkan VLAN-nya ini ke port E0/1 untuk V13 dan ke port E0/2 untuk VLAN 23. Ini coba saya note dulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Karena kita sudah buat yang namanya VLAN, sekarang tinggal didistribusikan aja VLAN-nya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke prakteknya, jadi ada beberapa ketentuan saat mendistribusikan VLAN, ada aturannya nih teman-teman. Jadi kalau di switch itu ada dua mode, ada mode terang sama mode akses. Bedanya apa sih? Kalau mode akses itu biasanya hanya melewatkan satu VLAN aja nih. Jadi biasanya mode akses ini digunakan ke port yang mengarah ke end device atau kayak komputer, laptop, dan lain sebagainya. Jadi memang perangkat-perangkatnya itu untuk end device saja. Tetapi ketika kita menggunakan mode terang, itu perangkat yang kita gunakan atau yang biasanya sering digunakan untuk port terang, itu adalah switch, router, ataupun perangkat-perangkat yang bukan end device. Atau perangkat-perangkat yang nantinya dia akan melewatkan VLAN atau mengelola VLAN kembali. Nah, seperti itu. Nah, contoh gambarnya kayak di sini ya. Jadi kalau untuk akses port itu cuma bisa melewatkan satu VLAN, tapi kalau kita mau melewatkan VLAN lebih dari satu, modenya itu adalah terang. Kurang lebih seperti itu. Kita sekarang masuk lagi ke VNet-nya. Tadi ini ya. Kalau kita coba do show, sorry, jadi bikin jauh. Kita coba do show interface status. Nah, ini semuanya itu statusnya connect ya, dan VLAN-nya semuanya satu. Dan pasti ini secara default di sisi switch itu pasti semuanya modenya mode akses, tidak ada mode terang. Jadi kalau misalnya kita mau mengaktifkan mode terang, kita harus ada beberapa konfigurasi untuk mengaktifkan mode tersebut. Tapi secara default semuanya itu adalah mode akses. Nah, sekarang kita coba mode aksesnya dulu nih. Kita masuk ke interface Ethernet 0/1 dan interface Ethernet 0/2. Kita coba masuk ke Ethernet 0/1 terlebih dahulu. Tinggal ketik interface Ethernet 0/1. Sorry, iya benar 0/1 ya. Kita langsung masuk switch
port mode akses. Nah, sebenarnya kita tidak perlu melakukan konfigurasi switch port mode akses karena secara default seperti yang tadi sudah saya bilang, semua port yang ada di switch Cisco ini sudah mode akses. Jadi kita bisa langsung aja ketikkan switch port akses VLAN. Nah, di sini misalnya di interface Ethernet 0/1 kita akan mendistribusikan atau kita arahkan ke VLAN 13. Oke, kalau sudah tinggal di exit. Kita masuk ke interface E0/2 ya sekarang yang mengarah ke VLAN 23. Kita juga bisa nih kalau teman-teman tadi masih bingung, sebenarnya kan biasanya kalau di sekolah itu kita diajarkan untuk mengaktifkan modenya dulu ya, mode akses. Nah, sebenarnya walaupun kita tidak mengaktifkan mode akses ini tidak apa-apa. Karena yang tadi saya bilang juga bahwa secara default portnya itu sudah mode akses. Terus baru kita tambahkan seperti ini ya, switch port akses VLAN 23. Kalau sudah kita exit. Nah, sekarang teman-teman kita coba confirm lagi dengan command do show VLAN brief ya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang VLAN 13 sudah berada atau sudah kita kasih akses ke port Ethernet 0/1. Dan untuk VLAN 23 kita kasih akses di port interface Ethernet 0/2. Dan kalau kita do show interface status, nah ini juga sudah berubah nih. Dia itu sudah mengakses VLAN-nya 13 dan 23. Nah, kita coba tes dulu apakah sudah mendapatkan IP dari. Nah, kita coba nge-request ya DHCP client di sisi user. Tadi kan kita sudah membuat DHCP server ya di sisi router, sekarang kita membuat DHCP client untuk merequest IP. Nah, ini belum bisa nih dilewatkan si IP-nya, atau bahasanya kalau saya biasanya VLAN-nya belum tembus. Jadi dari router Mikrotik ke switch Cisco sampai ke user ini VLAN-nya belum terdistribusikan dengan baik. Nah, maka dari itu kita tadi belum mengaktifkan yang namanya mode terang di sisi dari switch ke arah router. Seperti itu. Sebelum kita aktifkan mode terangnya, saya coba lihat chat dulu nih, ada beberapa pertanyaan nih. Kak, aplikasi VNet boleh di-share? Boleh di-share, nanti teman-teman share ya di grup Tele untuk linknya. Kita masuk lagi ke switch-nya, oke, di sini. Nah, sekarang kita coba aktifkan mode terang di sisi switch Cisco, lebih tepatnya di interface Ethernet 0/0 yang mengarah ke router. Interface. Nah, kalau di sini juga kita bisa bikin singkat-singkat ya untuk yang namanya komennya. Kalau teman-teman udah familiar dengan sintaknya atau komennya, teman-teman bisa singkat-singkat. Tapi nggak semuanya bisa disingkat ya. Dan singkatnya itu pasti ada aturannya ya. Tidak langsung, misalnya singkatnya IFC gitu, mentang-mentang ada F sama C di antara interface. Jadi singkatnya itu ada aturannya juga. Misal 0/0 ya. Nah, di sini kita harus mengaktifkan switch port mode terang. Nah, kalau misalnya ketemu ini komennya di-reject karena secara default di OS Cisco ini terangnya ini masih belum aktif atau belum di encapsulation atau belum di apa ya istilahnya itu belum diaktifkan yang namanya encapsulation.1 key-nya. Maka dari itu kita harus mengetikkan command switch port terang
encapsulation ya, encapsulation.oneKey. Oke. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan ini, artinya kita telah mengaktifkan encapsulation.oneKey atau protokol terang VLAN-nya dari E0/0 ke arah router. Nanti ada keterangan yang namanya down dulu, interface-nya nanti down dulu, terus nanti up. Nah, hal ini pasti terjadi karena ketika kita mengaktifkan komen ini, otomatis port switch-nya itu akan merefresh. Nah, sekarang baru kita bisa aktifkan switch port mode terang. Tipe ya, switch. Nah, sekarang posisinya sudah aktif interface-nya sebagai mode terang. Kalau misalnya kita do show interface status, nah sekarang kita bisa lihat nih di sini interface Ethernet 0/0 VLAN-nya itu dia mengaksesnya modenya terang. Nah, dengan terang ini kita juga mengizinkan adanya interkoneksi VLAN lebih dari satu. Kalau tadi kan teman-teman pasti lihat ya, bahwa di interface Ethernet 0/0 ini VLAN-nya VLAN 1. Sedangkan VLAN yang ada di router Mikrotik dan di sisi switch Cisco itu ada VLAN 23 sama VLAN 13. Oke. Nah, biasanya saya terangnya itu ada sedikit perbedaan. Terangnya itu ada allow-nya. Nah, ini untuk mengizinkan VLAN mana aja yang boleh lewat di interface terang tersebut. VLAN at 13 sama 23. Nah, jadi fungsi dari komen ini adalah kita akan melewatkan VLAN 13 dan 23 aja. Selain VLAN 13 dan 23 itu tidak diizinkan. Jadi yang dibolehkan lewat hanyalah VLAN 13 dan 23. Atau enggak, teman-teman bisa balik lagi, algoritmanya mungkin bisa dibalik lagi dengan komen reject. Nah, jadi ada yang namanya allowed, terus ada juga, di sini nggak ada reject ya. Saya nemuin ada di suite yang lain itu ada reject. Jadi bisa di reject, bisa di allow, itu disesuaikan aja. Nah, kalau udah kita exit, terus kita coba confirm dengan cara do show interface status dulu. Oh, ini statusnya masih terang, berarti kita ngeceknya do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat ya ketika saya melakukan validasi VLAN-nya di do show interface terang, itu port yang ke arah 0/0 itu hanya diizinkan VLAN 1, 13, dan 23. Gitu. Nah, kenapa VLAN 1 ini ikut? Padahal tadi kita komennya itu adalah VLAN mana ya? VLAN 13 saja dan VLAN 23. Nah, karena yang tadi saya bilang bahwa VLAN ini VLAN default ya, dan sudah ada tertanam. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba cek apakah sekarang di sisi user atau di sisi komputer ini bisa yang namanya dapat IP atau enggak nih. Dari IP DHCP server si router Mikrotik. Kita tinggal buka aja yang tadi ini. Kita coba IP DHCP. Nah, ini sudah DORA ya. DORA itu handshake-nya jadi discover over request acknowledge. Nah, kalau kita lihat di PC user V13 ini sudah dapat IP segmen 13 ya, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan IP address yang sudah kita alokasikan. Jadi VLAN 13 dapat segmen 13, VLAN 23 dapat segmen 23. Nah, kalau udah gitu kita coba tes ping aja nih. Ping ke arah gateway-nya dulu nih, 192.168.13.1. Nah, sekarang sudah bisa nih. Artinya VLAN-nya sudah terdistribusikan dari router Mikrotik ke switch dan sampai
ke si user, atau bahasanya kalau saya biasanya nyebutnya VLAN-nya udah lurus. Nah, sekarang kita coba di user 23. Kita coba request IP DHCP. Nah, ini juga sudah dapat nih harusnya, soalnya handshake-nya udah DORA ya. Dapatnya sesuai dengan segmen yang sudah dibuat tadi ya, yaitu VLAN 23 mendapatkan IP dengan segmen 23.0/29. Nah, sekarang kita coba testing gateway-nya 13.6 ya, tadi di PC sebelah 13.6. Nah, ini sudah yang namanya terhubung. Mungkin akan ada sedikit perbedaan. Teman-teman kalau yang pernah konfigurasi di Cisco Packet Tracer, VLAN yang berbeda itu kan pasti tidak bisa saling ngeping ya. Dan kalau ingin ngeping biasanya harus mengaktifkan interVLAN di sisi router Cisco-nya atau yang namanya interVLAN sub interface dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di Mikrotik ini kita tidak perlu melakukan interVLAN. Asalkan IP address-nya dan di sisi user yang sudah mendapatkan gateway itu seharusnya sudah bisa saling ngeping. Artinya kan dua buah network ini sudah saling kenal ya, karena sudah ditanam IP-nya di router dan si user-nya ini sudah dapat gateway. Kalau nggak dapat gateway pasti nggak bisa ngeping, karena tidak saling mengenal, seperti itu. Nah, coba kita izinkan internet dulu kali ya untuk di router Mikrotiknya. Di router Mikrotiknya kita IP firewall NAT aja, NAT sederhana, masquerade. Ini kan sebelumnya kalau kita coba tes ping ya, kita tes ping 88 dulu deh. Tes ping 88 ini belum bisa, masih time out. Sekarang kita coba tes ping 88 dengan cara kita enable dulu NAT-nya nih. Nah, NAT-nya kita enable, di situ harusnya sekarang sudah bisa akses internet. Kayak gini, kita coba di satunya lagi. Ini juga harusnya sudah bisa akses internetnya. Dan kalau kita coba trace route, harusnya dia ngelewatin router Mikrotiknya dulu. Trace, saya lupa nih komennya. Komennya trace ya, trace 88. Nah, ini dia masuk ke gateway-nya dulu di sisi router, terus ini point to point ke arah internetnya, ini IP public-nya, dan sampai ke 88. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang bertanyakan silakan. Kalau misalnya nggak ada, kita coba diluaskan lagi nih topologi yang ini, supaya menjadi lebih kompleks gitu. Nah, ini mau saya matiin dulu switch-nya. Sebelum saya matiin, coba saya yang namanya simpen dulu konfigurasinya nih, biar nggak hilang. Write. Oke, sudah kita write, kita save. Karena nanti kalau di PNet Lab ini, kalau misalnya saya mau menghubungkan perangkat lagi, itu harus yang namanya ditambah, harus dimatiin dulu. Saya perlu mungkin satu switch lagi ya, satu switch lagi supaya lebih besar nih topologinya, pakai Cisco. Oke, kita Cisco switch 2. Ini saya ganti select, save. Oke. Nah, oke, ada temen yang nanya nih, Kak Randy, Kak itu time-nya tinggi banget, reply-nya apakah tidak bermasalah ya? Nah, ini memang gede karena ini kan pakai Pinet ya, jadi ada di VMware, dan VMware-nya itu kita ada interface VLAN lagi, memang kalau ke internetnya 88 emang gede nih. Jadi ini gede karena ngelewatin beberapa interface
di sisi yang namanya apa, virtualnya gitu. Jadi harusnya sih no problem ya. Ini buat ngetes aja. Tapi kalau secara fisik misal teman-teman tes di lapangan nanti harusnya, time-nya tidak besar. Ini coba saya stop. Time-nya juga besar, kemungkinan karena ini pakai virtual ya, gitu. Coba saya hubungkan ke sini mungkin, oke. Nah, kita akan buat topologinya lebih sedikit lebih kompleks ya. Save. Nah, di sini saya mau, eee, ada yang namanya VLAN lagi. VLAN bikin misalnya 33 deh. Jadi VLAN 33-nya ini nanti ada di 2 sisi router yang berbeda. Tapi tetap, router main-nya itu ada di router CHR1, 33.1. Di sini titik 6 deh, /29. Nah, ini di sisi sini. Nah, salah, Ctrl C harusnya. Oke, siap. Oke, yang baru masuk, selamat bergabung ya. Kita lagi ngebahas VLAN dan ngebahas konsep, switch port mode trunk sama mode akses. Nah, kalau udah kayak gini kita enable-in lagi, kita enable-in lagi, kita enable-in lagi. Konsepnya seperti ini ya teman-teman. VLAN 33 nanti akan saya buat di sisi sini sama di sini. Kalau misalnya ada 2 switch seperti ini dan dua-duanya switch, manageable, VLAN-nya itu juga harus ada di semua, switch. Jadi di sini harus ada VLAN 33, di sini juga harus ada VLAN 33. Kalau di salah satunya tidak ada VLAN 33 nanti bingung nih. Nah, VLAN-nya itu, nyampenya di mana, gitu. Jadi kalau misalnya, saya kan ingin dari router CHR2 VLAN-nya lurus sampai router CHR1. Otomatis di sini juga harus ada VLAN 33, di sini juga harus ada VLAN 33, dan di sini juga harus ada. Seperti itu konsepnya. Nah, sekarang kita masuk ke router CHR-nya 1 dulu. Ini coba saya aktifkan. Masuk lagi ya teman-teman di menu interface, terus VLAN. Di sini kita bikin VLAN 33 misal. VLAN 33, ID-nya 33, interface-nya sama, masih di interface Ether 2. Karena dari router CHR1 ke Cisco switch itu cuma ada satu kabel. Jadi VLAN-nya kita lewatkan, ke interface tersebut. Kita apply, oke. Jadinya seperti ini ya. Kita buat IP address nih. IP address untuk VLAN 33. 192.168.33.1/29. Kita taruhnya IP-nya di VLAN 33. Apply, oke. Kalau udah kita coba masuk lagi ke sisi switch-nya ya. Tadi sudah saya close. Kita enable. Kita coba kita show VLAN dulu. Jadi kalau teman-teman tadi kan saya kebanyakan do ya, do show. Jadi kalau do show itu dilakukan ketika kita masuk ke menu config. Jadi show ini sebenarnya ada di menu yang pagar ini atau privilege. Jadi kalau kita mau menjalankan, sintak yang ada di menu privilege, terus dilakukan di config, kita harus pakai do. Show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah ada ya yang tadi kita buat. Sekarang kita masuk ke menu conft ya atau menu global config. Kita buat VLAN-VLAN-nya di sini. VLAN 33 sekarang name-nya V33. Terus kita exit. Oke. Nah, sekarang menurut teman-teman dari switch ke sini, harusnya VLAN, modenya terang atau akses?
Kalau tadi kan saya bilang nih, kalau akses itu cuman untuk, melewatkan VLAN satu aja, tapi kalau, terang itu modenya supaya bisa melewatkan lebih dari satu VLAN. Kita sebelum mengaktifkan mode terangnya, kita masuk ke switch Cisco yang duanya ini, kita enable COFT. Di sini kalau misalnya kita do show VLAN, kita coba do show VLAN brief. Nah, ini belum ada VLAN sama sekali, karena memang kosongan ya. Nah, karena klien kita cuman ada router CHR2 yang memiliki VLAN 33, ya kita cukup aja bikin VLAN 33. Kecuali nanti kita ada kebutuhan VLAN 13. Kita, baru menambahkan VLAN 13. Karena kita ingin meluruskan VLAN dari router MikroTik CHR2 ke sini, dan ke sini, maka di sini cukup VLAN 33 saja, gitu. Kita bikin ya, seperti config yang sudah sebelumnya, VLAN 33, name-nya ini kita VLAN 33. Terus kita exit. Kalau udah, kita masuk ke interface. Interface ETH0/1. Nah, terus di sini, nah, karena di sini dari switch ke router, dan router ini biasanya akan banyak manage VLAN, makanya kita biasanya menggunakan yang namanya mode terang. Berarti di sini saya bikin gini aja, switch port mode terang. Oh, ini belum bisa, kayak tadi berarti kita aktifkan dulu encapsulation.1 key-nya di port interface Ethernet 0/1. Interface switch port terang encapsulation dot one q. Baru kita switch port mode terang. Nah, nanti akan ada keterangan up down di sisi interface Ethernet 0/1-nya. Oke. Nah, jadi posisinya sekarang interface Ethernet 0/1 itu harusnya sudah terang ya. Kalau kita cek di do show interface status, ini sudah terang. Jadi interface ETH0/0 yang ke arah ke switch juga sudah terang, ke bawah juga sudah terang. Nah, baru di sini kita izinkan VLAN mana nih yang mau kita lewatkan. Kalau misalnya kita langsung switch port mode terang, itu biasanya langsung semua VLAN bisa lewat. Atau enggak switch port terang allowed VLAN all. Nah, ini kita bisa melewatkan semua VLAN. Tapi kalau misalnya kita bikin add 33, berarti yang boleh lewat atau yang diizinkan di sini hanya VLAN 33. Sekarang kita coba do show interface terang dulu. Oke, jadi yang ke arah port dari switch Cisco 2 ini 0 interface Ethernet 0/0 itu yang bisa lewat VLAN 1 sama 33, yang dari switch Cisco ke router CHR atau MikroTik ini kita juga lewatkan VLAN 33. Kalau kita cek harusnya sekarang dia sudah statusnya terang dua-duanya nih. Dan kalau misalnya kita cek do show VLAN brief. Nah, VLAN ini tidak kita tanamkan di port tertentu. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalnya dari router ke si MikroTik ini, atau dari Cisco switch, atau dari switch ke router itu biasanya modenya terang. Jadi kita allow VLAN-nya aja supaya lewat sini. Tapi VLAN-nya ini tidak kita mode akses seperti itu. Jadi ngeceknya di sisi do show interface terang kayak gini.
Oke, kalau sudah sekarang kita coba di sisi mikrotik CHR2 nih. Ini coba saya aktifkan, Roamon dulu ya, admin, ini harusnya masih baru nih. Saya ganti dulu namanya sistem identity set name, router CHR2 ya. Terus saya aktifkan tools roaming set enable yes, ini biar bisa saya akses pakai roaming. Bisa nggak ya? Soalnya jauh nih jaraknya dari sini ke sini. Terus kita coba aktifkan juga tools roaming ini di sisi router CHR1 ya. Tools, mana tools, roaming RRR, kurang atas, tools, yang ada di bawah sini nih harusnya. Coba kita pakai komen aja deh. Tools, roaming, set, enable, yes. Nah, kita buka Winbox, terus kita masukin IP yang ada di sini kan. IP router ininya, CHR1, terus kita connect-nya ke roaming. Admin. Dapat ya nggak dia? Kita refresh, Linkboard. Jadi nanti, nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru tahu juga, jadi roaming ini istilahnya kayak kita ngakses si mikrotik ini menggunakan MAC address seperti itu. Jadi kita aktifkan. Yang penting dari router yang bisa terhubung pakai Winbox ke router yang misalnya nggak bisa terhubung ke pakai Winbox, ini kan nggak bisa buka pakai Winbox karena pakai PNet Lab dan tidak bisa saya akses IP-nya, belum ada IP-nya, makanya saya mengaktifkan roaming. Kalau udah di-connect aja, oke. Jadi dia sistemnya itu kayak masuk menggunakan MAC address layer 2. Ini coba saya zoom in dulu, kita bikin interface VLAN-nya ada di sini, kita add, misalnya VLAN 33. VLAN 33, VLAN ID-nya juga 33, terus VLAN ID 33 ini akan kita yang namanya taruh di interface Ethernet 1. Karena dari router mikrotik ke switch Cisco itu ada di jembatan kabelnya di interface Ethernet 1. Kalau udah kita apply, oke. Kita cek di IP nameboard. Nah, kalau misalnya VLAN-nya sudah lurus, harusnya sudah terdetek nih di sini. Ini udah kedetek di sini. Kita coba nanamkan IP address, kedetek di nameboard ya. Kita masukin 192.168.33.6/29. Interface-nya di VLAN-nya. Jadi IP address-nya kita tanam di VLAN. Kita masuk ke new terminal ping 192.168.33.1. Nah, ini ternyata belum apa sudah? Kita coba cek. Wah, ini time-nya gede banget ya. Nah, oke. Nah, ini masih belum bisa nih. Kita cek ya. Artinya dari router CHR1 ke sini belum bisa. Belum terhubung dengan VLAN 33. Nah, sekarang kita coba masuk ke switch yang tengahnya nih, yang main switch-nya. Cisco switch yang ada. Nah, yang ini. Nah, kalau nggak salah ini belum kita allow VLAN-nya. Coba kita cek di interface. Do show ya. Do show interface trunk. Oh, ini VLAN 33 ternyata sudah dilewatkan di Ether 3 dan di Ether 0. Nah, harusnya udah lewat. Kenapa nggak bisa terhubung?
Coba kita cek dulu di sisi, routernya, router sini. Nah, ini udah bisa sih nih. Ini udah kedetek IP-nya. Namun masih timeout. Udah kedetek ya di sini. Terus kita coba masuk juga ke yang router MikroTik satunya. Mana tadi? Ini yang CHR1. Yang CHR dulu mana? Oh ini. Kita cek di IP neighbor-nya. Ini sudah, harusnya sih sudah ya. Kita tes ping. MAC ping deh. MAC ping harusnya bisa. MAC ping. Kita bisa ngeping MAC-nya. Cuma belum bisa ngeping IP-nya. Tes ping. Coba kita cek IP address-nya. Harusnya 33/6 sih. Kalau /29. Coba kita ganti di 5 deh. Harusnya per subnettingannya benar. Coba kita tuh trace root mentoknya di mana? 192.168.33. Dia nggak bisa ngedetek. Coba kita cek di suite-nya kembali ya. Kita urutin satu persatu. Jadi yang diterang itu kalau di sisi menu Cisco Suite, yang ada di suite yang tengah-tengah, ke sini sudah terang ya. 33, di sini sudah dilewatkan pilihan 33, yang ke ether 3 juga harusnya sudah lewat. Coba kita config ulang interface Ethernet 0/3 suite port terang load VLAN 33 VLAN add tipe switch pakai H switch CTH kok jadi tipe switch port terang load VLAN add 33. Oke, kita coba do show interface status terang sudah oke. Do show interface terang. Oh ini tapi allow it-nya masih al nih yang oke siap. Nah kalau udah kita coba cek. Wah ini ada troubleshoot, jarang-jarang ada troubleshoot. Kita bisa nyari bareng-bareng problemnya di mana. Landrift VLAN-nya udah ada. Do show interface status udah terang juga. Do show terang load. Do show interface terang. Harusnya sih udah bisa ya. Coba kita tes lagi. Kita matiin dulu IP-nya. IP address harusnya bisa ya. Ini udah lulus IP neighbor. Apakah pingnya kayak tadi ya, kegedean jadinya timeout? Harusnya enggak sih. Ini kan 5 ke sini ya. Ke diri sendiri aja sempat gede nih, 13 ms. Coba kita ke 1. Masih belum bisa. Kita coba ganti modenya. Kalau terang di sini ke arah sini nggak bisa, coba kita ganti akses. Coba ya kita ganti akses, dia bisa apa enggak. Interface di sini berarti Ethernet 0/1 ya, yang ke arah router.
0/1, coba kita switch. Kita disable dulu, switch port, mode terang. Jadi kalau kita mau disable atau menghapus konfigurasi sebelumnya atau mengunduh, itu kita tinggal tambahkan no di depannya. Oke, sekarang kalau kita cek dulu show interface status, harusnya, oh dia masih terang. Berarti di sini kita langsung masukin aja switch port, akses VLAN 33. Bisa status. Nah, ini masih terang. Kita coba paksa lagi untuk matiin ke arah 0/1-nya. Interface 0/1, no switch port, terang, encapsulation. Nah, ini belum dimatiin. Encapsulation dot one key, no switch port, mode terang. Oke, kalau sudah kita confirm do show terang, do show interface terang. Do show interface status. Wah, ini masih terang. Kebak kayaknya. Kita exit dulu. Kita do write. Takutnya dia pakai akses malah bisa nih. Oke, kita coba reload dulu. Do reload. Do reload. Reload yes. Oke, di reload dulu. Sambil menunggu reloadnya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita paralel, kita coba tambahkan perangkat lain ya. Misalnya ada mikrotik juga, tapi kita langsungin ke arah sisi switch yang di tengah. Nah, nanti kita coba di sini. Kita tambahkan CAR3. Meter CAR3. Sini. Oke, kalau teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan. Sambil kita nunggu switch-nya ini. Jadi yang tadi kenapa sih kita bisa membuat VLAN walaupun beda vendor? Karena VLAN itu merupakan protokol standar yang ada di jaringan. Jadi memang semua vendor yang memang ingin adanya fitur VLAN itu pasti mengikuti yang namanya protokol .1 key yang itu, yang IEEE 801.key atau .1 key. Jadi walaupun kita menggunakan berbeda vendor, itu tetap kita bisa saling terinterkoneksi. Kayak contoh di sini routernya Mikrotik, di sini switch-nya Cisco, ya tetap bisa terinterkoneksi aja karena memang menggunakan protokol jaringan yang sudah sesuai dengan standarnya, yaitu TCP/IP ataupun layer OSI gitu. Kita coba cek lagi di router mana ya? Cisco 2-nya, oke. Apakah sudah up? Oke. Kita coba lagi, teman-teman. Enable. Terus kita show terang, do show interface status ya. Nah, sekarang sudah bisa ya. Tadi masih terang ya. Sekarang kita kasih ke di sini diakses saja. Apakah bisa nih sekarang? Biasanya kalau di bawahnya itu ada VLAN lagi, di router pasti saya menggunakan modenya terang ke arah router. Coba di sini kita menggunakan akses.
Siapa tahu di akses kita bisa. Kita disconnect bisa nggak ya? Oke, kita masuk lagi 10.0.3 titik tadi berapa? 3118. Connect Roman. Ini belum muncul romannya. IP Nengbor, coba cek di sisi sini. Masih nggak bisa nih, kita coba mapping. Nah, kalau di mapping bisa nih. Sekarang nggak bisa. Kita masuk ke routernya dulu. Karena tidak bisa pakai Winbox, kita coba pakai CLI ya. Interface VLAN print. Oke, sudah benar harusnya ke arah Ether 1. Terus kita cek IP address print. Kita ping 192.168.33.1. Nah, masih timeout juga. Kalau kita cek di IP neighbor print, itu sebenarnya udah kedetek. Cuma memang IP-nya nggak kedetek. Print detail. Oh, belum, malah nggak kedetek ya sekarang. Yang kedetek adalah si Cisco suite-nya. Berarti kita pakai akses nggak bisa nih. Coba kita pakai yang namanya terang lagi. Takutnya ada ini ya, bug. Oke. Show VLAN brief. Oke, show. Kita masuk ke interface 0/1. Off dulu. Interface 0/1 harus no switch port access VLAN 13. Kok 13? 33. 33. Oke. Sekarang kita aktifkan lagi mode terang ya. Bolak-balik nih jadinya. Switch port. Atau teman-teman ada yang tahu kenapa tidak tembus switch-nya, VLAN-nya? Bisa diinfokan. Interface switch port terang encapsulation dot one key switch port terang mode. Oke, sip. Nah, dia mati hidup dulu. Terus kita switch port terang mode. Kita kasih al kali ya. Al. VLAN al. Coba kita kasih al. Bisa nggak deh kalau al? Jadi kita izinkan semua VLAN ya. Termasuk juga ke interface dari Cisco 2 ke Cisco 1 ini. Kita al juga. Kita coba. 0/0 port terang load VLAN al. Oke, exit. Nah, kalau sudah, kita coba lagi nih, teman-teman. Masuk ke IP sini, kita cek di mainboard. Nah, tadi kedetek, sekarang nggak kedetek nih. Nggak kedetek ya sekarang di sisi sini ya. Kita cek dulu IP mainboard print. Nah, udah kedetek nih. Ping 192.168.33.1. Sudah kedetek, namun masih belum bisa. Kita balik lagi ke sini. Sudah kedetek. Kita make ping bisa ya, secara ping di sisi perangkat bisa.
Namun secara layer 3-nya IP address-nya belum bisa nih. Kita coba troubleshoot atau ada teman yang mau kasih tahu kenapa tidak tembus untuk ping layer 3-nya? 31 kita coba do show do interface terang load do show. Oh, ini harusnya udah al sih. Yang di sisi interface no space no show port terang load kita exit, kita tambahkan ke yang sini juga, kita bikin semuanya dulu deh al. Kita paralel, kita cek di switch ini apakah pilihannya ada. Takutnya pilihannya nggak ada nih, dari tadi kita pusing. Do show VLAN brief. VLAN-nya ada nih 33. Di timeout kita coba terakhir kita coba yang ini, yang ulti, kita coba enable semuanya ya di sisi Cisco switch. Yang di tengah sini. Interface of T, interface E0/0 itu switch port terang. Oke, kita coba satu lagi ya. Bismillah. Kalau nggak bisa, wah ini saya gagal. Kita coba arah ke sini, kita al semua, exit, do show interface terang. Harusnya sudah al sih. Kita coba tes lagi, masih belum bisa. Teman-teman ada yang mau ngasih masukan? Kenapa kita belum bisa ngeping nih? Secara VLAN harusnya sudah kedetek ya. Di sini kita di Nengboard sudah kedetek, cuman kita belum bisa ngeping si ini. Coba apa kita perlu tag ya di sini ya? Harusnya sih nggak perlu service tag. Kita tes ping lagi. Ini CHR1, terus di CHR2. Kalau nggak kita coba ganti IP deh. Seharusnya IP-nya nggak ngaruh sih. Ya 124 TF ya. Kita geser ke sini, kita IP address print, kita ganti slash-nya ya, IP address set ke number 0, address-nya 192.168.33.5, ganti 4 deh, /24, IP Nengboard print, interface VLAN print, interface VLAN set number 0, saya mau ngedit ini, tapi kalau ngedit pakai CLI begini ya. Terus as-nya coba kita yes. Ngaruh nggak ya?
Oke, sekarang sudah bisa. Ternyata masalahnya adalah kita belum mengaktifkan assertive tag di kedua sisi. Oh, berarti tadi, seharusnya bentar, kita coba ini. Tadi muter-muter ternyata belum diaktifkan. Kita connect to Romon, terus kasih ini. Oke, coba ini saya, eee, show ya. Jadi tadi kenapa nggak bisa, karena ternyata kita harus mengaktifkan user service tag-nya ini. Nah, di kedua sisi, gitu. Nah, user service tag ini, ibaratnya kalau di Cisco kayak intervilan ya. Nah, ini bukan intervilan sebenarnya, untuk nge-tag bahwa VLAN ini, diterang, seperti itu. Karena tadi kita rata-rata menggunakan akses ya, jadi kan tadi kita rata-rata menggunakan akses, ke PC sini akses dan ke sini kita ngelewatin berbagai banyak terang. Walaupun dia VLAN yang sama, lewatin banyak terang, dan si CHR1 ini terang, di sini terang juga, otomatis, tadi saya belum menghidupkan, service tag-nya, gitu. Atau kita tag VLAN-nya supaya dia, eee, kedetek di terang. Nah, sekarang kita cek, biasanya saya kalau ngeceknya itu di IP number ya. Berarti tadi kedetek hanya dari sisi MAC address atau dari sisi fisikal ya, karena mereka masih satu jaringan yang sama. Sekarang kalau kita cek di IP number, mereka sudah, detect tapi melalui interface VLAN 33, seperti itu. Nah, jadi kita sudah berhasil, melakukan yang namanya konsep VLAN terang dan allow dari yang mulai, akses untuk PC dan terang untuk di sisi, apa namanya, di sisi oke, jadi kurang lebih untuk, lab hari ini gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi tadi problemnya adalah kita belum menghidupkan, user tag-nya gitu. Nah, kalau kita balik ke slide, coba ke slide, mana slide. Nah, jadi, kalau di mikrotik, untuk dua-duanya misalnya ingin ada terang antara ultramikrotik sama mikrotik, terus tengah-tengahnya ada switch, berarti kita perlu melakukan asservice tag-nya di sisi interface VLAN di mikrotiknya, gitu. Nah ini, slide-nya mungkin kalau teman-teman ada yang ingin saya nanti share di Google Drive, gitu. Mungkin, VLAN itu saja sih, dari saya. Jadi kita sudah berhasil yang namanya melakukan, studi kasus lab, di mana kita mengintegrasikan atau menginterkoneksikan VLAN di berbeda vendor perangkat jaringan, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan, sebelum saya tutup ya, karena, sudah mau buka puasa juga. Jadi memang acara ngabuburit, IT ini, ngabubur IT ya, atau ngabuburit IT ini, dilakukan, di jam-jam ngabuburit atau menjelang berbuka puasa, seperti itu. Oke, Mas Ilham, itu Mas mau nanya kabel Ethernet yang berfungsi sebagai terang itu harus Cat6 atau yang bagus, Mas? Jadi sebenarnya, kalau kita ngomongin kabel ya, kalau di virtual kan cuman support Ethernet ya, Ethernet itu paling kecepatannya cuma 100 Mbps. Tapi kalau di realnya itu disesuaikan dengan kebutuhan Mas Ilham. Kalau misalnya trafik yang dilewatkan VLAN-nya besar, kayak misalnya trafiknya itu 1 Gbps ya, Mas Ilham bisa pakai, interface yang support gigabit. Kalau misalnya lebih dari 1 Gbps, bisa support yang 10G, seperti itu biasanya. Cat-nya, sebenarnya Cat 5 sama Cat 6 sama-sama itu sih, sama-sama bisa sampai 1 Gbps. Cuman, kalau bisa lebih bagus Cat 6 kenapa tidak gitu. Karena kan sekarang rata-rata pakainya Cat 6 ya, gitu.
Mungkin kalau untuk software VNet Lab, kita coba share ya. Cuman ini kan servernya ada di itu ya, ada di kampus ya. Untuk aksesnya mungkin saya minta izin dulu sama, apa, sama si Mas Adit ya, kalau boleh nanti. Karena kalau VNet Lab ini atau FNG harus lokal dan kalau misalnya mau connect dari internet, dari luar itu harus, yang namanya pakai VPN. Nanti saya izin dulu sama, tim IT-nya gitu. Nggak usah nyengir Mas Adit, orangnya ada di sini. Oke, Mas coba dong service tag-nya dimatiin ya, kita coba ya. Tadi kan, saya sih nganggepnya problemnya di situ, karena tadi ketika saya enable di 2 sisi, baru hidup lagi tuh. Kita coba service tag-nya, kita disable ya. Ini kita enable. Nah, di sini hilang ya, Mas Khairul Mustofa, kita cek juga di sisi sini. Saya baru matiin service tag-nya itu di sisi router CHR1. Di CHR2 saya belum matiin sama sekali. Nah, kita coba tes ping, masih bisa nggak ya? Ping, tadi IP-nya berapa? Saya cek dulu, CHR2 IP-nya 334. Ping 192.168.334. Nah, ini nggak bisa. Di sini, di CHR2 itu masih kelihatan karena service tag-nya nggak kita matiin. Kita coba matiin, kita coba hidupkan kembali ya. Sini kita coba. Nah, ini langsung reply. Ping-nya langsung reply, dan kita cek di IP neighbor, ini udah terdetek di 2 sisi. Jadi kita, gini ngebacanya. Di router CHR1 itu ngedetek neighbor router CHR2, tapi menggunakan interface VLAN, bukan interface fisiknya. Kalau interface fisiknya kan pasti terdetek ya, karena masih satu jaringan lokal ya, kalau kita lihat gitu. Nah, sekarang sudah terdetek di kedua sisi melalui interface VLAN gitu. Karena kan kita di sini konsepnya adalah untuk interface VLAN, seperti itu. Semoga menjawab Mas Khairul Mustofa. Ada juga pertanyaan dari Mas Arif, apakah memungkinkan di switch ada 2 terang apakah memungkinkan di switch ada terang lebih dari 2? Apakah bisa ada VLAN di dalam VLAN? Oke, nah ini juga pertanyaan yang sering saya pikirkan ya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Mas Arif, bisa nggak sih kita ada lebih dari 2 terang? Jawabannya bisa aja, dan pasti bisa. Kita coba, misal nanti, di sini ada router CHR, sorry, sini kita tarik ke sini, itu pasti, kan harusnya menggunakan terang ya, karena tadi aja konsepnya supaya kedetek 2 sisi itu harus pakai terang. Dan jawabannya apa memungkinkan di switch itu pakai terang lebih dari 2? Jawabannya sangat memungkinkan dan sangat bisa. Gitu. Saya kalau di tempat kerja kan banyak switch-switch-nya tuh. Tempat kerja saya ada banyak switch dan itu, eee, dari switch konsepnya gini ya, coba saya gambarkan. Saya coba ngambil dulu pensilnya, saya gambarkan misalnya di sini ada switch ya, di sini ada switch, di sini ada switch, di sini ada switch, di sini ada router misal, mohon maaf ya kalau gambarnya jelek. Nah, ini kan pasti udah menggunakan terang ya. Terang, di sini pasti juga menggunakan terang. Terang. Di sini juga terang, gitu. Terus nanti, misalnya di sini ada lagi arah ke sini. Nah, di sini menggunakan terang juga nih teman-teman, Mas Arif. Jadi, terangnya memang bisa lebih dari 2. Bahkan semuanya kalau diterang juga bisa. Itu sesuai kebutuhannya aja. Karena memang, eee, switch ini di Cisco ini memang didesain untuk akses mode apa, untuk diakses sebagai mode akses maupun sebagai terang, seperti itu. Nah,
Pertanyaan nomor 2, apakah bisa ada VLAN di dalam VLAN? Jawabannya kalau di Mikrotik bisa, tapi kalau di Cisco saya belum pernah nyoba ya. Kalau di Mikrotik kita bisa gini nih, Mas Arif, karena saya belum pernah itu ya, belum pernah praktek di Cisco untuk VLAN dalam VLAN. Misal saya mau bikin VLAN, misalnya VLAN berapa ya, VLAN yang pasti VLAN-nya juga harus ada number-nya ya, VLAN 333, kalau enggak VLAN 133. Di sini VLAN ID-nya kita taruh 133, terus kita taruh di 13. Ini kalau kita apply, bisa aja sih, gitu. Ini kalau di soal di Mikrotik itu ada di MTCRE, itu keluar juga tuh. Bisa nggak sih kita bikin VLAN di dalam VLAN? Jawabannya bisa aja. Cuman gimana cara menghubungkannya itu, sangat susah. Kita harus ada yang namanya hybrid VLAN. Nah, itu saya juga kadang masih suka belajar, dan karena memang secara pemakaian di lapangan itu nggak ada ya, kalau VLAN di dalam VLAN. Kalau sepengalaman saya ya, Mas Arif. Itu aja sih, semoga menjawab Mas Arif. Mas Arif. Mas Khairul, thanks Mas Aris, sama-sama Mas Khairul. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Karena memang VLAN ini cukup ini ya, cukup kompleks ya. Saya juga masih baru belajar, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang apa, punya knowledge yang lebih bisa sharing-sharing juga di sini, gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin lab-nya sih cukup sampai sini aja ya untuk pertemuan ngabuburit di hari Minggu ini, tanggal 26. Nanti untuk jadwal-jadwal ngabuburitnya akan saya share di grup Telegram. Nanti pematerinya nggak cuma saya aja, ada teman-teman lain. Kalau tahun-tahun biasanya kita cuman khusus networking ya, sekarang ada teman-teman yang ngebahas tentang Laravel, pemrograman, terus ada bahas cloud computing. Kan saya udah ngepin ya di salah satu grup itu ada jadwal-jadwalnya. Nanti stay tune teman-teman nanya gitu. Uh, ada nih Mas Iksan, use case yang sering ditemukan di lapangan konfigurasi seperti apa Mas Aris di dunia kerja? Use case-nya kurang lebih seperti ini sih. Karena saya memang ngambil use case-nya ini sesuai dengan apa kerjaan saya ya di tempat saya bekerja. Jadi memang VLAN-VLAN-nya itu dari routernya bebas ya. Cuman di sini saya karena suka mikrotik, jadi untuk routernya router mikrotik, terus switch-nya misal saya di switch-nya menggunakan Cisco. Nah, anggaplah router CHR2 ini adalah router customer. Nah, jadi ini router backbone-nya, ini router customer-nya gitu. Melurusin VLAN-nya konsepnya kayak tadi. Kita buat VLAN di sisi router backbone-nya misal sama di sisi router customer, nanti juga di switch yang mengarah ke switch ini bukan switch lokal ya, tapi switch yang mengarah ke backbone kita tambahkan juga VLAN-nya, terus kita luruskan seperti tadi. Gitu aja sih. Biasanya use case di lapangannya kayak gitu. Ada juga yang namanya cuman akses kayak gini, misalnya ke arah server ya. Biasanya kalau ke server itu karena dia nggak ngelola VLAN lagi, dia itu biasanya memang modenya akses kalau ke server. Karena dia server itu bisa jadi sebagai end device. Semoga menjawab Mas Iksan. Routing the world ya, itu mikrotik. Pinet Lab modenya pilihnya online atau offline Mas Aris? Pilihnya apa nih, kalau misalnya di server sendiri, itu kita bisa pakai mode offline ya. Karena ini kan saya manggilnya pakai IP nih, 10.0.0/1 ya, sudah ada kayak gini kan. Jadi saya install di server, dia kan berbasis Linux ya. Kalau online, itu saya belum pernah nyoba. Biasanya kalau online itu kalau nggak salah,
kan di PNetlab itu ada beberapa lab-lab yang bisa kita gunakan ya. Nah, itu kita bisa ngambil lab-nya dari situ. Mungkin kalau nanti nanya-nanya PNetlab bisa kalau detailnya nanya di grup ya, kita share-share di grup caranya. Tapi kalau misal diizinkan sama, eee, Mas Adit di sini, nanti saya kasih aksesnya untuk ke PNetlab yang ada di sini, gitu. Sekali lagi mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya, nggak ada, mungkin, saya tutup ya. Pertanyaan terakhir mungkin nih dari Mas Ilham, kalau GNS3 sama PNetlab bagus mana, Mas? Saya sih prefer sekarang PNetlab atau FNG ya, karena, GNS3 itu banyak bug-nya sekarang. Jadi interface-nya itu nggak sesuai dengan namanya. Kayak contoh misalnya tampilannya itu interface Ethernet 0/0. Itu kenyataannya kalau kita show di interface router-nya itu bisa aja Ether 1 gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya nggak ada lagi, teman-teman, saya izin pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga, waktu mengikuti ngabuburit ini, bermanfaat bagi kita semua, khususnya bermanfaat bagi saya. Jangan ragu-ragu kalau ada yang mau ditanyakan, kita di sini, sharing aja bareng-bareng. Rekamannya nanti mungkin boleh di-share ya? Iya, terima kasih Kak H, semuanya terima kasih. Saya izin, host mungkin bisa langsung di itu aja ya, eee, di end meeting ya. Terima kasih juga semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian dan penjelasan. Terima kasih.